Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nadia Lestari dari BKI 6A dengan nomor induk mahasiswa 11940100018. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana sih caranya gitu kan, cari tahu seberapa manfaat sih atau seberapa besar sih kita sudah berkontribusi dalam hal perkembangan kesejahteraan lingkungan masyarakat ini. Nah, tentunya dalam potensi ini kita itu harus mengetahui nih cara ampuh untuk memaksimalkan potensi diri sendiri. Nah, yang pertama adalah coba hal yang baru gitu kan. Langkah pertama untuk memaksimalkan potensi diri adalah dengan mencoba hal yang baru. Nah, jangan pernah takut untuk gagal dalam mencoba hal yang baru. Cobalah suatu hal yang belum pernah dipelajari sebelumnya gitu. Karena berikan diri kita sedikit kejutan dengan mendorong diri berada di luar zona kenyamanan kita. Nah, yang kedua itu mengejar impian. Nah, apa sesungguhnya tujuan dalam hidup sih gitu kan. Nah, inilah beberapa pertanyaan penting yang harus diajukan pada diri kita sendiri gitu kan, membuka kunci akan siapa sih diri kita itu gitu kan. Nah, mengejar impian akan memberikan tekad untuk melihat tujuan yang kemudian akan memicu kreativitas dan inovasi dan inspirasi tentunya. Nah, yang ketiga, sempurnakan motivasi yang ada di dalam diri kita gitu kan. Nah, kita semua pasti memiliki masa-masa yang take down gitu kan, yang masa-masa yang down gitu kan dalam kehidupan. Nah, hari-hari ketika otak kita tidak berjalan atau kita sedang malas dan kita lebih suka melakukan hal apapun selain dari bekerja. Nah, selain dari kuliah misalkan, meski berada dalam masa ini, kita itu harus menemukan cara untuk terus bergerak maju gitu. Ingat, kemajuan bersifat jangka panjang. Nah, kita itu menemukan cara untuk menjaga semangat dan terus memelihara keinginan yang dalam untuk berusaha mencapainya. Nah, jagalah motivasi kita gitu kan, agar tidak turun dengan meluangkan waktu setiap hari untuk menyalakan semangat kembali gitu kan. Nah, yang keempat atau selanjutnya, ciptakan kebiasaan baik untuk mengubah gaya hidup. Kayak misalkan jika kita memiliki tujuan untuk menulis, misalkan menulis buku, mengembangkan kebiasaan, atau mengembangkan bakat, menumbuhkan entrepreneur untuk membantu masyarakat serta lingkungan. Nah, yang kelima, memaksimalkan potensi diri dengan fokus perawatan diri sendiri dengan mensyukuri dan menjaga kewarasan diri sendiri tentunya, kesehatan mentalnya dijaga gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada selalu menjadi seseorang yang open minded gitu kan. Nah, di saat telah berhasil untuk selalu menjadi diri terbaik dalam setiap harinya, maka kreativitas dan inovasi dapat mulai berkembang dengan sendirinya. Nah, di saat usia muda kayak gini nih, tentunya akan banyak sekali nih target yang dimiliki, misalnya membeli rumah, membeli kendaraan, atau membuka peluang pekerjaan untuk orang banyak agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dengan membuka peluang pekerjaan bagi lingkungannya. Nah, yang ketujuh itu berusaha untuk mengambil resiko gitu. Bagaimana sih, dan mulailah mematangkan diri gitu kan, keluar dari zona nyaman untuk mempelajari lebih lanjut berbagai hal. Nah, selanjutnya melihat jauh ke masa depan gitu. Untuk mengeksplorasi masa depan dari sudut pandang yang objektif, lihatlah masa depan yang ingin kamu rasakan, yang ingin kamu capai gitu kan. Dan evaluasi terus dalam setiap harinya untuk mencapai apa yang ingin dicapai pada kedepannya untuk lingkungan serta untuk diri kamu. Nah, apabila kita ingin mengembangkan potensi dan lingkungan yang sejahtera, maka harus mengikuti, yang pertama itu ikuti training bersertifikat. Nah, belajar adalah hal yang wajib seharusnya terus dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya gitu kan. Dan bahkan mungkin yang baru lulus saja tetap harus banyak belajar gitu kan, untuk membuat kedepannya lebih baik lagi gitu dengan belajar. Nah, jika kamu seorang digital marketing, maka kamu harus mengambil beberapa sertifikasi mengenai digital marketing untuk menambah ilmu dan menambah kemampuan yang ada di diri kamu gitu. Nah,
Selanjutnya itu bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu dengan mengikuti organisasi atau memiliki koneksi yang baru, cenderung akan memiliki pola pikir yang sama gitu kan. Setiap orang baru itu yang kita temui akan membawa perspektif unik dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang dapat menerapkan untuk pembelajaran baru. Nah, memiliki kelompok ini atau memiliki organisasi ini memiliki pola pikir yang bahkan visi misi yang tidak sama gitu kan. Nah, nanti juga akan mengikuti visi dan misi yang sama gitu seiring dengan berjalannya waktu untuk menggali minat dan potensi yang kamu miliki. Nah, dari cara ampuh tersebut kita bisa nih memaksimalkan potensi diri serta lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Dengan bagaimana sih? Dan dengan mengoptimalkan cara memahami diri sendiri yang sudah dijelaskan tadi, maka kita akan bisa berkontribusi melalui perkembangan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita gitu kan. Misalnya, kita dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kepengurusan yang ada di lingkungan kita seperti Karang Taruna, Ibu PKK, Majelis Taklim, dan lain sebagainya. Untuk membangun kesejahteraan tersebut, kita harus berperan aktif di lingkungan kita. Nah, apabila kita sudah berperan aktif, maka kita akan tahu nih seberapa besar sih potensi diri kita itu bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan bersama. Nah, apabila belum, maka kalian harus mengetahui cara ampuh yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dari cara ampuh tersebut kita akan bisa turut andil dalam pengembangan kesejahteraan di masyarakat tempat tinggal kita. Nah, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin kekurangan datang dari saya dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.